Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Ini komitmen kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami akan selalu memilih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sungguh luar biasa Tuhan 2022. Dan kami percaya Tuhan yang sama menyertai kami di 2023. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau berkata, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap
kasih-Mu. Sorak-sorak membuat kemuliaan Tuhan. Yang kami percaya Tuhan. Yesus Kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ya Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Ini hati kami Tuhan. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, oh, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, Yesus Kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan
Tiada kuasa yang bisa menjauhkan kami dari kasih karunia-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu, ya Yesus, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Gloria, haleluya. Kau memberkati umat-Mu di tempat ini. Kau memberikan kekuatan ketika kami lemah. Kau memberikan kemampuan ketika kami tak berdaya. Kau memberikan hikmat Tuhan supaya mereka boleh tumbuh dan bersama dengan Tuhan boleh menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Biar setiap umat-Mu ini ada di dalam tangan Tuhan. Mereka mau masuk di dalam rencana Tuhan. Mereka menyerahkan hati pikirannya supaya dipenuhi oleh firman-Mu yang suci dan Roh-Mu yang kudus menuntun kami semuanya. Tuhan, biar Engkau Tuhan menyertai perjalanan umat-Mu sampai Engkau datang kedua kali. Di mana gereja-gereja-Mu Tuhan membutuhkan terang-terang daripada setiap kami supaya bisa menerangi dimanapun kami berada di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Supaya doa-doa mereka Tuhan boleh Engkau dengarkan. Biar hati dan iman mereka Tuhan boleh semakin suci dan tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selama ada Tuhan dalam hidup kita, kita tidak perlu takut apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita takutkan adalah ketika iblis atau setan atau roh jahat itu menyusup di dalam pikiran dan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tidak henti-hentinya Tuhan mengajarkan bahwa hidup kita itu perlu menjadi rumah Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya di dalam kehidupan kita dia bergerak, dia melakukan, dia yang mendiami, dia yang merencanakan semuanya. Selama Tuhan bersama dengan kita, apapun yang kita hadapi, walaupun anggur habis sekalipun, dia bisa jadikan air menjadi anggur. Selama Tuhan menyertai kita, walaupun badai apapun datang, dia akan meneduhkannya. Selama Tuhan menyertai kita, gelombang yang mengancam kita diajak berjalan di atas gelombang itu. Oleh karena itu yang perlu sebagai renungan pada hari ini, apakah kita mau memberikan waktu, tempat yang banyak kepada Tuhan dan mengusir setan-setan atau roh jahat pikiran kotor itu? Ada seorang anak muda ketika dalam persekutuan ibadah kecil, dia seorang yang aktivis. Dia juga seorang yang
boleh dikatakan pelayan Tuhan. Tiba-tiba dia terjungkal dan kemudian dia mulai, saudara, yaitu manifestasi. Kita berdoa, setan itu tidak mau melepaskan tubuh anak muda ini. Padahal sudah sekian tahun dia di mimbar, ikut pelayanan aktif dalam gerakan pemuda Kristen. Akhirnya kita doakan terus, dan satu saat roh itu keluar, tapi cukup lama. Waktu keluar dia sadar dan dia bercerita bahwa ketika kita bicara soal firman, tiba-tiba dia gelap, semuanya gelap. Dan dia tidak ingat lagi. Sehingga dia jatuh dari kursi itu, kena lantai dia tidak terasa. Bagi kita cukup berat kan, bayangkan dari kursi ke lantai ubin bukan karpet. Begitu bunyi keras semua, jadi semua melihat dia. Gitu. Kita takut gegar otak dan sebagainya, mungkin kena mulut, keluar darah. Tapi tidak, saudara. Setelah dia siuman dan dia sadar, dia berkata tadi bahwa tiba-tiba gelap ketika firman itu disampaikan. Dan kemudian tidak tahu berapa lama dia seperti itu dia katakan, tapi dia melihat terang dari jauh, dari tempat yang tinggi seperti kerajaan, yang dari jauh kelihatan terang sekali. Dan kerajaan itu, terang itu turun di tengah-tengah kegelapan. Dia lihat dari atas turun pelan-pelan. Dan di tengah-tengah langit itu mendekati ke dia. Dia melihat ada roh dari tubuhnya, yaitu roh jahat itu, keluar sambil berteriak. Dan kemudian dia sadar. Dari sini kita melihat orang yang sekian lama di dalam pelayanan. Mungkin dia mendengar firman Tuhan, mungkin dia di mimbar. Dalam pelayanan, entah pelayanan apa. Tetapi masih ada roh jahat. Pertanyaannya kita yang sekarang kita merenungkan. Bagaimana roh jahat bisa masuk dalam tubuhnya? Karena dia memberi celah untuk masuk. Kita tanya kenapa? Ketika dalam pelayanan, tanpa sadar dia ada kepahitan. Dendam, saudara. Ya kepada keluarganya. Nah, tidak terasa dia pelayanan gak apa-apa. Tapi dia tidak pernah bisa memaafkan. Dia kadang-kadang teringat dia sakit hati dan dia dendam. Dari situlah iblis bercokol walaupun dia di dalam pelayanan. Dan tidak sedikit juga kita. Di tengah-tengah pelayanan kita masih seperti itu juga. Walaupun kita tidak manifestasi. Tapi roh jahat itu yang menguasai kita bukan roh Tuhan. Bayangkan kalau kita punya satu, kita penjaga. Penjaga. Mungkin diserai orang tua untuk jaga rumah atau mobil. Apakah kita mengizinkan orang yang tidak kita kenal masuk? Tentu tidak. Pasti kita awasi benar-benar, saudara. Apakah kita izinkan seorang pencuri, perampok masuk? Tentu tidak. Kita akan kunci rapat-rapat. Mungkin kita panggil polisi atau kita berteriak. Demikian dalam hidup kita sama. Bahwa kita pegang kunci itu, artinya kunci itu untuk mengunci pikiran kita dan hati kita. Supaya kejahatan itu jangan masuk. Setiap kali saudara kita diganggu orang atau mungkin kita punya perasaan cemburu atau iri atau tersinggung, disitulah pintu kecil itu iblis akan masuk. Sehingga Tuhan juga pernah ajarkan di dalam firman Tuhan, jikalau kita marah jangan sampai matahari terbenam.
Supaya iblis jangan mengambil keuntungan. Artinya kita mesti lepaskan cepat-cepat. Kita buang, kita kunci. Memang gak enak. Karena dilukai orang. Gak enak karena disinggung. Gak enak karena dikata-katai. Tetapi jauh gak enak lagi. Kalau kita membuai dalam pikiran kita sepertinya enak. Kita bisa, saudara bisa berpikir, merencanakan, berpikir yang buruk. Tetapi sebenarnya itu iblis bermain-main di dalam pikiran kita. Kita harus usir itu semuanya. Kalau kita usir itu semuanya, kita tahu ada Tuhan dalam hidup kita. Selama ada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, gak usah takut. Dia akan melakukan yang terbaik untuk kita. Bukan berarti ada Tuhan tidak ada kekurangan anggur. Tetap kekurangan anggur. Bukan berarti ketika ada Tuhan tidak ada badai. Tetap ada badai. Jadi di dalam Tuhan kita bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tetap ada. Mungkin kita panik. Mungkin kita bingung. Gitu. Tetapi hari ini kita membaca, kita mendengar firman. Bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan persoalan itu melebihi dari kekuatan kita. Minimal kita berteriak minta tolong sama Tuhan. Kita membangunkan Tuhan, kita menyadarkan Tuhan. Menyadarkan diri kita sendiri. Saudara, karena Tuhan kita biarkan saja tertidur dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, anak-anak muda hari ini, kita mau duduk di gereja, kita mau pelayanan 30 tahun. Kita punya karunia ngusir setan. Kita bisa bernubuat, menyembuhkan, melakukan mujizat. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan berkata, "Enyalah engkau sekalian pembuat kejahatan." Karena bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya di sini, jabatan kita sebagai seorang pendeta hamba Tuhan. Tuhan katakan, "Hai hamba jahat, enyalah." Saudara, di tempat di mana terdapat keretakan gigi. Padahal hamba, kita punya karunia yang hebat. Tuhan berkata, "Enyalah engkau sekalian pembuat kejahatan." Padahal punya karunia, punya jabatan, punya pelayanan. Kenapa saudara? Ada kejahatan. Nah, kejahatan itu dari mana? Itu dibuai oleh roh jahat. Dan setiap hari tidak sadar kita mungkin tersinggung, sakit hati, iri hati. Kita tetap di gereja, kita tetap melayani, kita masih tetap bercita-cita yang tinggi. Itu sebenarnya sih gak salah. Tetapi yang perlu kita awasi hari ini, pintu gerbang ini harus dikunci. Untuk tamu-tamu yang jahat ini. Sehingga mulai kita tahu Allah, sumber kebaikan, damai sejahtera, pengharapan. Dia akan berkuasa atas hidup kita. Kita baca dulu firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita lihat dulu Efesus Roma 8 ayat 28 terlebih dahulu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bahwa bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita boleh punya kedudukan tinggi, bahkan tertinggi di dalam rohani adalah pendeta hamba Tuhan. Tapi tetap saudara, seorang hamba Tuhan, hai hamba yang jahat. Saudara, dibuang sama Tuhan. Kita boleh punya
kedudukan di dunia yang tinggi sekali. Bayangkan di rohani punya kedudukan tinggi saja bisa terbuang karena kejahatan. Apalagi di dalam dunia sekuler. Sebab itu yang perlu kita pertimbangkan hari ini, bahwa apakah saudara mau melibatkan Tuhan di dalam setiap pikiran, rencana kita. Caranya bagaimana? Caranya setiap pikiran kotor, pikiran jahat, rencana jahat, itu langsung diganti dengan pikiran yang baik. Amin. Setiap pikiran negatif mesti diganti dengan positif. Setiap sesuatu yang rasanya membuat kita jadi marah, kita ganti. Bagaimana kita membuat saudara memaafkan atau berdamai. Untuk mengganti ini tidak mudah. Karena saat itu saudara, lubang itu sudah masuk angin. Anggap aja saudara, kalau kita ya punya ruangan, tiba-tiba ada lubang, ya, di mana pemanas AC itu, yang mesinnya itu, di situ kan panas. Tiba-tiba ada lubang atau pintu terbuka. Sehingga panasnya masuk. Kita harus tutup cepat. Gitu loh. Kalau dibiarkan walaupun AC-nya nyala, tapi mesinnya di dalam gak ada gunanya. Ini anginnya keluar dingin, mesinnya mengeluarkan panas. Itu terjadi di gereja. Kita mendengar firman Tuhan, saudara, tapi pikiran kita, kelakuan kita sehari-hari seperti mesin itu mengeluarkan kejahatan. Padahal kita duduk di gereja mendengar firman Allah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang rasanya seperti AC ini dingin, sesuatu yang panas, saudara, seperti mesin itu harus ditaruh di luar. Dan tidak boleh angin itu masuk. Demikian juga saudara, bahwa kita sudah menikmati firman Tuhan. Kita menikmati Tuhan. Jangan izinkan, saudara, sesuatu yang jahat yang tidak ada di firman, yang tidak diajarkan firman. Bencilah sesamamu, tidak ada. Tidak tertuliskan. Dan tidak pernah diajarkan di gereja. Tapi itu kita lakukan. Di gereja diajarkan kasihlah. Gitu loh. Ampunilah, itu berulang-ulang. Sampai kita jemu malas. Gereja apa ini? Gitu loh. Dari dulu aku banyak mendengar ini, kok gak ada sesuatu yang baru lah. Padahal itu tapi gak dilakukan. Apa-apa perlu gereja mengajarkan? Gitu loh. Bencilah, kaget saudara. Ini baru gereja benar, aku terkejut ini, baru. Tapi sesuatu yang salah. Dan itu tidak diajarkan, tapi masuk di dalam pikiran kita. Dan selalu itu yang menguasai. Sedangkan yang diajarkan di gereja untuk mengasihi tidak menguasai, cuma menjadi tamu. Bayangkan saudara kita punya AC pendingin. Mesinnya kita taruh di kamar. AC-nya kita taruh di luar. Kita belinya mahal, semuanya sama semuanya. Terus kita tinggal kipas-kipas, kita bangga. Nih aku punya AC terbaru nih. Gitu loh. Mesinnya nih jalan semuanya, listriknya jalan semuanya. Kalau mau dingin silakan keluar gitu, saudara. Luar biasa enggak? Nah kita mau bikin rumah kita sauna. Kalau sauna beda. Itu yang terjadi di gereja, maaf saya mesti ngomong. Kita ini dinabobokkan dengan saudara khotbah-khotbah, kita diberkati, kita betul itu bisa terjadi. Gitu. Kita punya karunia, wah kita senang, kita bangga, kita bisa. Punya jadi jabatan direktur, jangankan direktur, pendeta top. Wah bangga dong. Kedudukannya sudah tinggi, apalagi rohani, wakil Tuhan. Tapi kalau jahat tidak bisa, teman-teman. Jadi jangan cuma kita dimabukkan dengan kedudukan, dimabukkan dengan karunia dan berkat-berkat duniawi. Tetapi saudara, kita salah menempatkan diri.
Sebab itu dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadilah kita berguna menjadi satu hal, saudara. Supaya kita dimanapun kita berada menjadi berkat dan hidup kita baik kepada banyak orang. Ketika kita jahat, kita tersinggung, kita marah, kita sakit hati. Wah, bisa enggak keluar sebentar di depan? Belikan saudara kesukaannya dia mungkin hot coklat gitu saudara. 30.000. Ini orang berkurang ajar, saya keluar sebentar. Pak, ini untuk kamu, tapi jangan diludahi. Ya sama aja itu, saya kasih tapi begitu. Gitu. Bisa enggak? Enggak bisa. Tambah sakit hati kita. Saudara. Beli coklat, aku aja seminggu minum sekali. Ini mencaci maki aku kasih. Tapi itu cara untuk menukar. Untuk melatih. Ketika kita dilukai, saudara, kita berkorban untuk memberikan kebaikan. Supaya dia jangan melukai kita terus. Tapi kita melukai diri kita bukan berarti sampai berdarah. Tapi kita melukai diri kita artinya supaya Tuhan menyembuhkannya. Amin. Tapi kalau dia melukai kita terus kita menyembuhkan gak mungkin bisa. Tapi kalau kita Tuhan aku sakit hati nih. Sekarang aku berkorban ini aku beli coklat untuk dia nih. Tapi besok jangan banyak coklat di sini loh. Kalau di sini ada 20 coklat berarti ada 20 kepahitan. Ini kan cuma contoh saja kan. Mungkin di waktu ulang tahunnya dia lah. Orang-orang biasa kasih yang spesial. Biasanya orang kasih spesial itu kasih yang kepada pacar lah. Kepada pacar. Kalau di zaman saya dulu. Kalau kita ngasih pacar itu ulang tahun sapu tangan. Walaupun warnanya merah muda. Bisa dipikirkan macam-macam. Perpisahan air mata, betul nggak saudara? Padahal tujuannya supaya bersihkan keringatnya gitu loh. Ya tinggal puisinya aja, nulisnya apa? Gitu loh. Kalau puisinya, ini sapu tanganku berikan kepadamu. Sebagai pengganti tanganku untuk membelai atau membersihkan keringatmu. Luar biasa. Ini zaman dulu jangan ditiru. Sekarang sudah pakai tisu. Terus dikasih tisu toilet. Soal di mana-mana kan sekarang bisa pakai tisu itu dipakai sembarangan. Namanya kita negara berkembang. Contohnya seperti itu. Bagaimana caranya? Kita harus masuk dalam rencana Allah, Tuhan dikatakan itu. Rencana Allah. Bagaimana masuk rencana Allah itu, saudara? Ya kita mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah turut bekerja. Ketika kita melakukan kejahatan, iblis turut bekerja. Jadi, hari ini mendengar firman, tapi yang dilakukan terbalik. Duduk di gereja, saudara, ya, tempatnya suci, tapi hatinya belum tentu bersih. Sebab itu perlu untuk belajar firman lebih dalam lagi. Sama seperti handphone. Semakin saudara, handphone ini semakin lama, semakin keluar, semakin canggih. Dulu cuma 1 kamera, sekarang 3 kamera. Ada yang 4 kamera. Dulu berapa megapiksel, sekarang banyak. Sekarang kadang-kadang kameranya ada di bawah, di atas, jadi kadang-kadang lihatnya beda. Jadi kita mesti belajar semuanya. Kadang-kadang saudara lihat kamera ini saya tidak ngerti. Kalau ada orang kamera, saya bilang gitu langsung tek jadi. Jadi mesti gini dulu, saudara. Jadi ada yang, ada yang senyum gitu saudara berjadi. Ternyata saudara, sudah terlalu tinggi. Jadi kita mesti ngikuti kan, contohnya gitu kan. Demikian firman Tuhan, bukan teknologi tinggi, bukan. Tetapi kita perlu mendalam ajaran Tuhan. Supaya kita bukan cuma kulitnya saja. Tapi kita bisa menikmati, saudara, manisnya, dalamnya, isinya firman Tuhan itu. Sebab itu sekarang kita menukarkan.
pikiran, rencana yang jahat segera dirubah jadi yang baik. Karena ini tahun baru, kita belum terlambat untuk memulainya. Sehingga di dalam tema tahunan gereja kita, masuk dalam dimensi Tuhan. Gimana masuk dalam dimensi Tuhan? Aku mau puasa di 40 hari. Bukan seperti itu. Itu hanya agama. Tuhan pernah lakukan, kita mau lakukan gak salah. Tapi suatu hari Tuhan berkata juga kepada orang lain. Ketika ditanya, murid-muridmu kok gak puasa? Selama bersama dengan aku gak perlu puasa dulu. Nanti ketika aku sudah berangkat, mereka perlu berpuasa. Artinya di sini puasa itu bagus. Tapi ada perlunya saja. Ada waktunya. Bukan membuat kita hidup dalam bersama dengan Tuhan. Perbuatan baik itu loh. Katakan amin dulu. Mungkin suatu hari kalau kita anak-anak muda tidak mengerti perbuatan baik, ngerti aku. Ketemu orang teologi. Kamu ngerti enggak? Perbuatan baik enggak perlu. Kita masuk surga bukan perbuatan baik, ditunjukkan ayatnya memang ada. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman kita. Akhirnya mundur. Jadilah sekarang gereja seperti ini. Tetapi kita lupa. Saudara, kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Di sini ada buatan Jepang enggak? Selain kursi, selain sound system. Diciptakan dalam Kristus Yesus, berarti sudah percaya semua kan? Jadi kita buatan Allah manusia, bukan robot, dan sudah percaya Yesus. Setelah percaya Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Kalau kita melakukan pekerjaan baik tapi tidak di dalam Tuhan, tidak ada guna. Kalau kita ikut Tuhan, kemudian kita melakukan perbuatan baik, betul. Contoh, kita nggak perlu sekolah, nggak mungkin bagus. Betul nggak? Anggap aja itu iman, percaya. Jadi kita harus sekolah dong. Betul nggak saudara? Kita harus sekolah, kita harus percaya Tuhan nih, anggap aja gitu. Kita sekolah sekarang. Tapi sekolah terus kita bodoh terus. Gak mau belajar. Buat apa sekolah? Padahal ya sekolah. Artinya di sini kita percaya itu sama dengan kita sekolah. Harus. Tapi waktu sekolah kita harus pandai. Katakan amin dulu. Gak mungkin kita sekolah jadi bodoh. Demikian juga kita harus percaya Tuhan. Tapi percaya Tuhan harus berbuat baik. Itu buahnya. Kalau percaya Tuhan gak berbuat baik, ya buat apa saudara hidup ini? Sudah diampuni dosa masih berbuat dosa lagi. Nah terus ayatnya itu. Terus ayat tadi di Efesus. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah sudah mempersiapkan. Ini nih nanti aku mau selamatkan si Ani. Setelah terselamatkan tak ampuni dosanya, nah dia akan melakukan hal yang baik. Bawa jiwa, orang-orang berdosa, mengampuni orang, mengalah, dan sebagainya. Itu sudah direncanakan. Dan Tuhan mau supaya kita masuk di dalam itu. Di dalam firman tadi. Hal yang kedua kita lihat. Masuk rencana Allah tadi. Dikatakan masuk rencana Allah. Kalau kita saudara di dalam satu teamwork kerja. Mungkin ada yang kuliah punya grup. Bikin paper atau tugas bersama. Atau di dalam satu pekerjaan. Kita teamwork atau di dalam pelayanan. Pasti kita masuk di dalam rencana itu. Dan kalau kita tidak masuk dalam rencana itu, gak mungkin. Kita harus masuk dalam rencana itu. Baru kita sukses. Lah kita ini teamwork sama Tuhan. Katakan amin dulu. Teamwork sama Tuhan. Melalui orang-orang dan juga ada Tuhan juga. Teamwork.
Nah kalau kita tembak, kita undang Tuhan untuk masuk di dalam tim kita, atau dia pemimpin tim kita, atau dia pemimpin hidup kita. Mau enggak mau kita mesti masuk rencana dia dong. Bukan rencana kita lagi. Rencana dia mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Mudah kan? Saya bawa satu ayat yang berbeda dulu, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Bukan 1 Petrus, 2 Petrus. Sorry. 2 Petrus pasal 1. Bentar saya cek dulu ya. Ya, 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Ini untuk menambah suatu hari teman-teman kita di sini kalau sudah mengerti ini, ketemu dengan teolog-teolog atau pengkhotbah-pengkhotbah yang jahat. Terus mengajarkan kita nggak perlu berbuat baik. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Karena iman itu betul. Kita sekolah itu perlu. Tapi kalau sekolah nggak pinter, buat apa sekolah? Ini pertanyaan. Mari kita baca ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Betul kan? Setelah kita percaya, kita menambah kebaikan. Jadi kebaikan itu mutlak setelah percaya. Kalau kita belum percaya kebaikan itu baik, tapi tidak dinilai oleh Tuhan. Karena tidak ada percaya. Kalau kita sudah percaya, dosa kita sudah nol, dibersihkan, ayo kita isi dengan nilai-nilai positif. Amin. Kalau dulu, saudara, utang kita segini banyaknya, kita berbuat baik terus setiap hari dosanya tambah banyak, nutupnya sedikit gak mungkin ketemu. Orang kita sudah disucikan saja masih banyak dosanya. Betul. Maka satu-satu diampuni. Tuhan datang itu dan kita kemudian mengisi, cepat-cepat mengisi kebaikan. Makanya tambah imanmu dengan kebajikan atau kebaikan. Buah roh itu juga ada kebaikan. Karunia tidak ada kebaikan. Makanya orang punya karunia bisa dibuang Tuhan. Tapi orang yang punya buah roh tidak pernah dibuang. Sama dengan pohon. Kalau punya daunnya lebat bisa dibuang. Tapi kalau punya buah, tidak mungkin dibuang. Amin. Jadi kita harus berbuah dong. Kita lihat dulu firman Tuhan kembali. Yaitu di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah ini. Karena roh Tuhan meninggalkan, roh jahat masuk. Sehingga Saul punya kejahatan, punya niat jahat, ingin membunuh Daud, cemburu kepada Daud, walaupun satu hari dia menyesal. Tapi kemudian dia ingin bunuh lagi, dia iri lagi, dia sakit hati. Karena roh jahat masuk. Kalau kita jahat itu pasti sumbernya roh jahat. Kalau kita baik sumbernya Tuhan. Jadi kita nggak usah ngomong berapa lama kita pelayanan, apa karunia kita, jabatan kita apa di gereja. Yang perlu kita lihat apakah kita jahat atau baik. Oh saya buka gereja, sekarang jadi pendeta. Tapi semua dilakukan dalam kejahatan, terselubung. Gereja yang dia buka, pelayanan yang dia buka, tidak bisa menutupi kejahatan dia. Karena sumbernya dari roh jahat. Itu penting sekali. Makanya kita lihat Daud. Dijahati. Dia tetap berbuat baik sama Saul. Amin. Dia punya kesempatan membunuh. Dia tidak membunuh. Karena Allah turut bekerja. Nah, tinggal kita pilih saja. Apakah Saul begitu ada roh jahat langsung jatuh dari kerajaannya? Enggak.
Orang-orang yang punya karunia, punya kedudukan, punya pelayanan, punya jabatan, seandainya pun di gereja atau di direktur. Tambah jahat Pak, kok nggak jatuh-jatuh ya? Nggak langsung jatuh. Tapi yang pasti roh Tuhan langsung meninggalkan dia. Katakan amin dulu. Dia nggak langsung jatuh miskin, nggak langsung jatuh mati. Itu kan ada kadang-kadang kalau Tuhan langsung pukul dia ada yang mati. Seperti Anania Safira ada. Langsung. Tetapi kadang nggak terjadi. 10 tahun dia semakin jaya. Padahal kurang ajar, rampok, mencuri, menipu kita punya. Kenapa nggak dihukum? Gak usah ngomong dihukum. Yang pasti roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Itu lebih berat dari hukuman. Walaupun kekayaannya ada. Jabatannya semakin naik. Dari direktur menjadi apa lagi. Tapi roh Tuhan meninggalkan dia. Hari ini gak usah takut dengan yang lain. Yang penting jangan roh Tuhan meninggalkan kita. Coba kasih tahu kiri kanan. Jangan sampai roh Tuhan meninggalkan kita loh. Ngomong gitu. Jangan sampai roh Tuhan meninggalkan saya. Tapi kalau meninggalkan kamu ya gak apa-apa. Keliru lagi. Nggak boleh. Nah inilah sumber-sumbernya. Dan kita yang terakhir, tadi masuk rencana Allah, yang terakhir mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah melakukan perintahnya. Berubahlah untuk di gereja ini bukan karena Kristen, bukan karena pelayanan, bukan karena gedung mewah, bukan karena ada sesuatu yang menarik, bukan karena orangnya banyak, bukan karena undangan, bukan karena tren, gitu, bukan. Datang di gereja bisa enggak? Karena mengasihi Tuhan. Contoh suatu hari, kita suatu hari bisa jadi yang dites di satu kota nih. Ada gereja yang di depan kita, gak ada AC kuno. Kursinya kursi kayu, bayangin, keras. Keyboardnya cuma satu. Jarak 10 kilo, ada gereja mewah. Anak mudanya banyak, wah ganteng-ganteng cantik-cantik. Nah, saudara tertarik di mana? Tapi kalau mau jalan jauh supaya sehat, ke sana nggak apa-apa. Gitu. Kalau memang saya mau berjalan-jalan 10 kilo supaya sehat, sekalian ke sana nggak apa-apa, karena nggak milih tempatnya. Gitu. Tapi di depan kita ada gereja juga nih. Aduh, jangan deh, kok rasanya tua-tua tinggal 30, 29 orang tua semuanya tinggal saya. Ya nggak apa-apa, tua-tua itu saudara cepat ketemu Tuhan. Jadi waktu ketemu Tuhan dia cerita, Tuhan minggu lalu saya ketemu anak muda satu namanya ini lumayan, Tuhan dapat laporan terus. Itu untuk ngetes saja. Nah, gereja kita juga mau nggak mau ya dalam segi tempat apa kita perbaiki terus. Bukan kita mau menipu, tidak. Karena kita juga ingin supaya orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh jangan sampai tergoda gitu loh. Jadi kita dengan sekuat tenaga kita juga berusaha untuk menjadikan yang terbaik senyaman mungkin walaupun kita kalah. Tapi tetap hati kita tidak boleh seperti itu. Kita lakukan melayani yang terbaik, tapi kita terbatas. Tapi yang penting hati kita untuk mengasihi Tuhan. Itu perlu sekali. Makanya kita akhiri dengan satu kitab Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sebenarnya Allah lah ya, yang mengerjakan di dalam diri kita. Ya, baik kemauan maupun pekerjaan. Tapi saya mesti pokok dia karena Allah suruh, nggak mungkin. Dia nggak mungkin melanggar firman-Nya. Yang melanggar firman itu kita. Dan itu bukan kita sendiri. Oknum masuk, kita buka celah. Tetapi walaupun celah itu mungkin saudara, kita disakiti, kita sakit hati. Salah kan? Sakit hati nih. Tapi kita tutup langsung. Dengan apa? Mengampuni.
mengasihi. Langsung tertutup rapat. Ini satu peperangan terjadi di zaman dahulu. Tempat satu kerajaan, rakyatnya sedikit. Ini orang yang suka bangun gereja, kerajaan Kristen ini. Tapi bukan soal Kristennya, tapi ini memang ya orangnya yang selalu ikut ibadah. Jadi kerajaannya lemah. Karena yang mau jadi pasukan sedikit. Diserang pasukan dari suku-suku liar. Mereka tidak kuat. Tapi bentengnya cukup kuat. Orangnya nggak banyak. Setiap kali mau masuk bentengnya kuat, nggak kuat ya. Mundur lagi. Bentengnya terlalu kuat. Satu-satunya bentengnya harus dijatuhin. Jadi korbankan pasukan banyak, menghancurkan benteng. Begitu bentengnya jebol 7 meter gitu ya, 7 meter ambrol. Apa yang dilakukannya orang ini yang di dalam? Dia bukan berperang. Yang dilakukan saudara, tetap yang di atas tetap jaga perang. Tapi yang di bawah lebih banyak bangun kembali bentengnya. Batu-batu diangkat capek sekali, bukan senjata. Batu diangkat sekali. Yang perang-perang tapi batu ditutup cepat sekali. Tutup jadi lagi, dijebol lagi, dia tutup lagi, jebol lagi, tutup lagi. Bayangkan jumlah pasukan musuh itu 200.000 lebih. Yang di dalam benteng cuma 10.000. Tidak bisa kalah. Bentengnya kuat. Ketika jebol, yang berapa ribu tetap bertahan untuk bertahan. Tapi yang sekian banyak langsung nutup cepat kerja. Kita cari jiwa harus. Betul gak? Kita melayani harus. Itu harus. Tapi menjaga benteng hidup kita harus lebih kuat. Katakan amin dulu. Jangan cuma melayani kuat, jaga benteng gak kuat. Kita bisa nyerang, musuh itu begitu banyak, setan tuh. Sakit hati, kecewa, terlalu banyak musuh itu. Kita gak sanggup mengatasinya semua. Dengan peperangan kita. Tapi kalau kita bangun benteng yang kuat, firman Tuhan. Sebesar apapun dia masuk, gak mungkin. Dia mesti melewati benteng, gak mampu dia. Satu-satunya benteng harus dijebol. Kita tetap cari jiwa. Kita tetap melayani di mimbar. Kita tetap melayani kita, saudara. Tetap melayani. Tapi jangan lupa, benteng harus terus diperkuat. Katakan amin dulu. Benteng harus diperkuat. Jangan sampai jebol. Wah, jebol bentengku. Aku telah berdosa Tuhan. Aku mukul orang. Aku telah lakukan ini. Aku telah lakukan ini. Cepat tutup. Amin. Jangan dibiarkan terus pelayanan. Aku telah berdosa. Aku berdosa. Tapi aku semakin banyak pelayanan. Tapi dosa jalan terus. Gak bisa. Hancur kita. Tuhan, aku telah berdosa. Aku melayani. Tapi aku mesti buang itu semuanya. Aku tetap melayani. Tapi aku akan tutup benteng itu. Katakan amin dulu. Jadi bukan soal pelayanan saja. Tinggalkan kejahatan. Setiap orang bisa jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa, jangan tinggalkan pelayanan. Pelayanan tetap pelayanan. Tapi benteng harus dibangun kembali. Benteng harus dibangun kembali. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada awal tahun ini, Engkau memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu. Karena mereka adalah calon-calon pemimpin besar. Mereka dibekali. Mereka mengerti. Tinggal Tuhan buat mereka semakin pandai. Semakin bijak. Di dalam sekolah kehidupan kekristenan. Menjadi teamwork yang baik bersama dengan Tuhan. Di dalam pelayanan mereka. Mereka tetap melayani. Tapi mereka tetap akan memperkuat dan mempertebal benteng-benteng itu. Mungkin ada sebagian sudut benteng mereka sudah roboh. Temboknya mungkin sudah roboh. Tuhan, pelayanan tetap. Tapi biar sehari ini mereka kembali membangunnya. Bukan membiarkan dosa itu masuk. Tapi menutup dosa itu dengan kebaikan.
dengan mengasihinya, dengan mengampuni, dengan mengalah. Itulah kekristenan yang sejati. Kami percaya umat-Mu di tempat ini. Dalam tahun ini kami berdoa untuk mereka yang hadir. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin besar. Mereka akan menjadi seorang yang hebat. Bukan secara jabatan, bukan secara karunia saja. Tetapi yang hebat menjadi partner Tuhan di dalam hidup mereka. Kau memberkati, Kau mengurapi semuanya. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Dan Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Mari dekapkan kedua tangan di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya, yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Make sure. Sama kita naikkan Tuhan kemenanganku, Dia kebenaranku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. katakan Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. masa yang telah lalu dijadikan baru. katakan Jiwaku berseru. nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. katakan Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara.